Kita akan lanjutkan untuk contoh-contoh berikutnya, masih mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mari kita akan melihat contoh-contohnya supaya kita bisa lebih mengerti. Bagian A, berapakah 10 tambah negatif 2? Mau cara apa yang kita gunakan? Cara apa yang paling mudah bagimu? Kita coba dengan menggunakan cara metode lambang tadi, cara kedua. Yang positifnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yang negatifnya ada 2. 1, 2. Sekarang kita tinggal akan memasangkan, artinya 2 pasang nih, sehingga yang tertinggal adalah yang positif. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya adalah positif 8. Tetapi tanda positif tentu tidak ditulis, maka kita tuliskanlah hasilnya 8. Kita lihat bagian yang kedua, bagian B. Negatif 8 ditambah 12. Negatif 8 tambah 12. Berapakah hasilnya? Sama dengan yang tadi, kita buat kembali. Yang negatif ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang positif ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita pasangkan kembali, artinya sampai di 8. Nah, ini ada 8 pasang, sehingga yang tersisa ada 4, dan yang tersisa itu adalah positif. Maka bisa kita tuliskan hasilnya adalah positif 4. Kita lanjut. Di sini ada negatif 15 ditambah dengan 8. Berapakah negatif 15 ditambah 8? Ini. Maka kita buat lagi. Ada berapa tanda negatifnya? 15. Panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang kita lihat yang positifnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ulang sampai 8. Sekarang kita pasangkan. Kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kelebihan dari ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini habis. Artinya ada 8 pasang. Maka tersisalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan tandanya negatif. 7 dan tandanya negatif. Maka bisa kita tuliskan ini negatif 7. Itulah dengan menggunakan yang namanya metode lambang. Sekarang kita akan mencoba melihat bagian berikutnya. Kita akan melihat bagian berikutnya. D, 12 kurang negatif 3. Nah, ini ada hal yang perlu kamu perhatikan, bahwa ada tanda operasi berjumpa dengan lambang bilangan itu. Artinya ini kurang dan selanjutnya negatif. Kalau misalnya ada bertemu 2 tanda negatif dengan negatif, maka ini akan akhirnya berubah menjadi 12 menjadi tambah 3. Maka tanpa harus menggunakan garis bilangan, tanpa harus menggunakan metode lambang atau apapun itu, cukup kamu tambahkan 12 dengan 3, tentu
Jawabannya 15. Selanjutnya bagian E, negatif 6. Selanjutnya dikurang negatif 10. Nah, bagaimana? Seperti yang tadi juga, ada pertemuan atau perjumpaan antara operasi dengan tanda bilangan tersebut. Ini tetap pada posisi negatif 6. Selanjutnya negatif itu menjadi positif tambah 10. Nah, ini terserah mau metode apa kita gunakan. Kalau misalnya lah kita mau gunakan sekali metode garis bilangan, boleh. Oke, kita buat 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 sampai di minus 6. Minus 6 berarti dia nanti dari sini. Nah, ini minus 6. Selanjutnya tambah. Ini positif. Positif ya, berarti kita ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 10 langkah ke sebelah kanan. Berarti kita akan bergerak ke sebelah kanan itu 10 langkah dari negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan berhentilah di angka 4. Dengan kata lain, bergerak dari negatif 6, sampailah dia di sini. Dari negatif 6 tadi, sepanjang 10 langkah. Ini tadi 10 langkah ini. Sehingga diperolehlah hasilnya adalah 4 positif. Maka ini bisa kita tuliskan. Berapakah hasil daripada min 6 kurang min 10? Menjadi hasilnya adalah 4 positif, 4. Selanjutnya bagian F. Kita lihat min 10 kurang 4. Min 10 kurang 4. Nah, ini bagaimana? Karena udah negatif 10 dikurangi lagi. Artinya kalau misalnya kita buat dengan garis bilangan, nih, nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekarang kita mulai dari negatif 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang ya, di sini dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini min 10. Oke, berarti karena negatif 10 maka mulai dari 0 ke negatif 10. Sampai di sinilah. Ini negatif 10-nya. Selanjutnya dari negatif 10 berlanjut lagi karena negatif lagi 4. Artinya dia berlanjut ke kiri terus, tidak ke kanan langkahnya, dia tetap ke kiri karena negatif lagi. Berarti mulai dari sini tadi bergerak lagi 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Min 4 berarti ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita hitung min 10, min 11, min 12, min 13, min 14. Jadi sehingga bisa hasil akhirnya kita peroleh adalah minus 14. Maka hasil daripada min 10 kurang 4 adalah minus 14. Atau kadang ada juga yang mau mengatakan seperti ini. Min 10 kurang 4, utangnya sudah 10. Ini utang 10. Bertambah lagi utangnya tadi 4. Artinya tidak ada dibayar di sini. Utangnya sudah 10, berutang lagi 4, maka seluruhnya menjadi total utangnya adalah 14. Ini pun boleh juga dengan cara pikir seperti itu. Selanjutnya bagian G. 150 ditambah negatif 135. Tentu ini nggak mungkin kita gunakan garis bilangan sebab angkanya besar, panjang ke kanan, panjang juga ke kiri. Tidak mungkin juga kita gunakan metode lambang karena terlampau banyak dibuat lambang positif dan lambang negatifnya. Maka bagaimana kita menyelesaikan ini? Oke, coba perhatikan. Kalau kita berbicara utang dan dibayar, utang piutang, berarti yang termasuk di sini utang adalah ini yang dikatakan utang. Karena
negatif. Berarti bisa kita katakan utangnya adalah 135 dan dibayarkan 150. Tentu lebih besar pembayarnya, maka hasilnya pun sudah pasti positif. Sudah pasti positif nanti hasilnya. Sebab lebih besar pembayarannya daripada utangnya, maka 150 dikurang 135. Maka bisa kita tulis, ini tetap positif. Kalau dikurangkan ini tentu diperolehlah hasil 15. Hanya saja tanda positif itu tidak ditulis di dalam lambang bilangan positif, maka ini bisa kita hilangkan sehingga hasilnya adalah 15. Sehingga ini hasilnya adalah 15. Nah, begitu dia kalau bilangannya besar, nggak mungkin kita gunakan garis bilangan ataupun menggunakan metode lambang positif negatif tadi. Satu lagi, yang H. Ini juga cukup besar. Negatif 1428 ditambah 695. Tentu ini pun nggak mungkin kita gunakan garis bilangan. Metode lambang positif negatif juga tidak mungkin. Cukup kita gunakan tentang utang dan tentang pembayaran. Kita lihat, tentu inilah yang dikatakan utangnya. Ya, ini utangnya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ini, utangnya jauh lebih besar. Utangnya lebih besar, maka kalaupun nanti dibayar sejumlah ini, maka hasilnya akan tetap utang. Maka bisa kita tuliskan dulu negatif, itu artinya utang. Negatif. Nah, baru kita tuliskanlah 1428 dikurang 695. Nah, maka akan pasti negatif. 8 dikurang 5 itu 3. 12 jadinya pinjam, 12 kurang 9 juga 3. Maka di sini tinggal 3. 13 kurang 6 7. Oke, maka hasil akhirnya adalah negatif 733. Demikianlah operasi penjumlahan, operasi pengurangan pada bilangan bulat, dan kita akan lanjutkan dengan operasi yang berikutnya.